Kita harusnya tidak punya lagi presiden seperti hari ini. Kita pernah punya seorang Jenderal Soeharto. Harusnya ketika kita bicara sejarah. 2 bulan lalu dia memimpin penolakan MBG dan Kopdes. Hari ini Rektor Unsud justru jadi tersangka OTT KPK. Pada Juni 2026, Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Ahmad Sodik, bersama dosen dan mahasiswa menyampaikan pernyataan sikap menolak program makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih. Mereka menilai anggaran negara seharusnya lebih diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, dan riset. Namun, kini situasinya berbalik drastis. KPK menetapkan Ahmad Sodik sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan gratifikasi dan pemerasan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Fakultas Kedokteran Unsud. Yang mengejutkan, KPK mengungkap adanya dugaan mahar hingga 1,12 miliar. Modusnya diduga berupa tawar-menawar biaya untuk meloloskan calon mahasiswa, lalu rektor disebut memberikan akses persetujuan kepada bawahannya agar peserta yang sudah membayar bisa dinyatakan lolos. Meski begitu, penting dicatat, belum ada bukti maupun pernyataan resmi KPK yang mengaitkan OTT ini dengan sikap penolakan MBG dan Kopdes. Keduanya adalah peristiwa yang berbeda dan kasus hukumnya masih berjalan. Menurut kamu, apakah ini hanya kebetulan 2 peristiwa yang berdekatan atau ada hal lain yang perlu diungkap? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Bos Badan Gizi Nasional baru saja mengakui hal yang selama ini ramai dikeluhkan kepala daerah. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyampaikan permohonan maaf karena mengaku menerima banyak laporan bahwa pegawai BGN di daerah terkesan eksklusif dan sulit diajak berkoordinasi. Di hadapan para kepala daerah, Sudaryono mengatakan lembaganya tidak boleh lagi tertutup. Mulai sekarang, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, hingga dinas kesehatan dipersilahkan ikut mengecek dapur-dapur MBG, terutama soal sanitasi, higienitas, dan kelayakan. Ia menegaskan program makan bergizi gratis hanya bisa berhasil kalau ada kolaborasi, bukan ego sektoral. Yang paling tegas, Sudaryono juga memberikan peringatan kepada anak buahnya kalau ada pegawai BGN yang mempersulit koordinasi, tidak bisa diajak bicara, dan merugikan kepentingan masyarakat. Ia mengaku tak segan mencopot bahkan memecat pegawai tersebut. Menurutnya, keselamatan anak-anak, ibu hamil, dan para penerima manfaat jauh lebih penting daripada mempertahankan sikap eksklusif. Menurut kamu, langkah Sudaryono ini bakal bikin koordinasi program MBG jadi lebih baik? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Anda berbohong, kawan. Anda berdusta, Pak. Anda bohong besar jika Anda mengatakan bahwa kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu tidak membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Bohong itu. Tetapi juga Anda berdusta jika Anda mengatakan Indonesia sekarang ini sedang baik-baik saja. Apa betul? Indonesia sudah maju. Apa yang diraih dari kemerdekaan ini? Pantas angka kemiskinan berkurang, ekonomi dianggap meroket. Lah setelah melihat dataku, jebule orang seperti aku aja itu sudah masuk desil 10. Wajar toh? Nek saiki wong Indonesia kuwi wis dadi wong sugih-sugih kabeh. Ngatasi sekelas aku lho desil 10. Yes, alhamdulillah. Ini doa yang baik, mudah-mudahan benar-benar jadi orang yang sangat kaya, amin. Tapi ketika 3 juta ke atas dianggap sebagai super kaya, wow. Ya Allah ya Robbi, luar biasa ini pemerintah. Pengelompokan rakyat Indonesia berdasarkan dead cent. Ya, ramai itu kemarin. Desil 10 dianggap sebagai orang super kaya, dianggap kaya karena sudah punya penghasilan di atas 3 juta rupiah. Kita dianggap kaya guys oleh negara, jadi bebas gitu dipajakin. Ntar entah pajak apa lagi, karena negara sudah menganggap bahwa kita ini jadi orang kaya, jadi kita pakainya pakai Pertamax. Sekarang publik lagi heboh soal data sen. Ada warga yang mengaku penghasilannya hanya 3 juta rupiah, masih ngontrak rumahnya, penghasilannya pas-pasan, tetapi tercatat masuk desil 9 atau 10. Pertanyaannya kemudian, kok bisa? Pemerintah menjelaskan, desil bukan sekedar ukuran penghasilan. Desil adalah peringkat kesejahteraan berdasarkan
berbagai indikator sosial ekonomi. Masalahnya, ketika desil 9 dan 10 kemudian dianggap sebagai kelompok yang sangat mampu, super kaya, lalu dijadikan dasar untuk membatasi subsidi Pertalite. Persoalannya menjadi serius. Sebab desil 10 bukan berarti super kaya. Ia menunjukkan posisi relatif seseorang dalam distribusi kesejahteraan. Bukan berarti orang tersebut punya uang berlimpah. Bayangkan aja sekarang, penghasilan 3 juta, rumah masih ngontrak, tanggungan banyak, dan penghasilan tidak pasti. Tetapi sistem mencatatnya sebagai desil 10. Apakah datanya yang salah? Belum tentu. Tetapi apakah datanya cukup akurat untuk menentukan hak seseorang atas subsidi? Nah, ini yang harus dijawab pemerintah. Jangan sampai statistik yang benar secara agregat justru keliru ketika dipakai untuk memutuskan nasib individu. Karena tujuan data bukan sekedar membuat angka terlihat bagus. Tujuan data adalah memastikan kebijakan benar-benar adil bagi rakyat. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum. Puterin lagu Fatimah Az-Zahra. Dijamin para buzzer dan termul panik dan panas. Dan ngeluarin kata-kata kasar serta kotor. Fatimah, Fatimah.